Kenapa? Misalnya karena di Desember ini tanggal 23 sudah AFF. Betul. Kalau para pemain kita nggak masuk segera dalam kompetisi, ya kalau kita bicara AFF kan targetnya jelas harus juara. Kalau bicarakan menurut saya kansnya ada, hanya tinggal mampu nggak tuh misalnya kalau sampai partai puncak lagi kita Kanjuruhan yang masih belum terselesaikan dengan berbagai kontroversi yang ketika ini berjalan ada keputusan wasit yang sangat di luar logika, mulai dari offside, mulai dari pelanggaran, mulai dengan tidak disahkannya gol. Menurut Bung Toel seperti apa? kompetisi jalan menurut saya sih ya harus. Bukan mengabaikan Kanjuruhan, bukan mengecilkan, mengeremehkan, bukan. Walaupun dalam turnamen ini ada beberapa pemain yang luar biasa. Kalau boleh Bung Toel sebutkan 3 calon peraih FIFA turnamen ini. Messi, Griezmann, Mbappe, Luka Modric? enggak, bukan Modric. Masih tetap Mbappe. Bukan Modric dah. Sebetulnya waktu semifinal Neymar main bagus sekali. Golnya itu gol bagus sekali. Maka dia sangat hancur kelihatan. Dia kecewa betul. Karena dia cedera, dia nggak main di penyisihan, dia baru main di babak knockout. Dia bikin Kroasia main bagus sekali, tapi dia bisa tembus golnya. Cerdik loh. Kan kiper Kroasia itu bagus. Waktu dia kerjasama, dia tembus pertahanan kerjasama. Waktu kipernya masuk, dia tekuk dulu ke kanan. Kan itu cuma seorang jenius yang berani melakukan itu. Ketika tekuk ke kanan, dia seperti baca juga pemain Kroasia akan blok kan. Jadi sliding block pemain Kroasia, dia tendang ke atas loh. Bayangin loh, sepersekian detik, otaknya aja masih bisa bekerja. Dengan semua skillnya gitu loh. Hebat itu penjaga gawang Kroasia. Kalau kita bicara statistik, pertandingan Kroasia-Brasil, Livakovic, itu dari 10 kali dia berhadapan 1 lawan 1 dengan Brasil, 9 loh dia kena. Entah itu dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, kena semua sama Livakovic. Tapi Neymar saat itu bisa hajar telak begitu tuh dengan gol yang brilian. Maka begitu disamakan kedudukan hancur dia mentalnya. Habis itu adu penalti kalah, hancur. Tampak tidak siap juga seperti Brazil untuk adu. Jadi walaupun buat saya ya nggak mungkin lah kalau golden ball ya, bola emas, karena Neymar mainnya sedikit juga. Messi dan Mbappe lah ada di peringkat tertinggi bersama Griezmann. Yang kita tahu setelah Piala Dunia ini semua pemain akan kembali ke klubnya masing-masing dengan jeda yang begitu singkat. Apakah dengan jeda yang begitu singkat ini akan mempengaruhi performa mereka? Karena kita tahu jadwal FIFA begitu padat, begitu singkat, dengan jadwal dari turnamen ke turnamen lain harus loncat ke turnamen lain. Dia pasti bisa pengaruh, kelelahan bisa pengaruh, hektik bisa pengaruh, cedera bisa terjadi karena kelelahan, overuse ya, terlalu banyak digunakan. Tapi itulah resiko dari Piala Dunianya digeser ke akhir tahun. Walaupun kalaupun di tengah tahun pun sebetulnya ya kalau mereka yang sudah menjalani pertandingan sampai final Liga Champions itu menjalani pertandingan yang banyak ya. Jadi pasti ada pengaruhnya secara teknikal. Maka disitulah masuk medis tim, fisioterapi tim, physical fitnessnya harus pintar semua. Contoh sih nanti Lisandro Martinez dan Varane minggu depan itu udah akan main juga buat MU. Iya betul. Jadi sekarang berhadapan mereka, tapi nanti mereka akan jadi ini. Jadi bukan soal Messi Mbappe aja. Betul. Ada Griezmann, Molina kan sama-sama Atletico kan. Griezmann, Rodrigo Paul. Betul. Hugo Lloris, Christian Romero. Rame ini. Jadi yang menarik ini ya Bung, dari sisi kedua negara punya rekan yang sama-sama satu tim lah. Nah, kira-kira ini nantinya bakal mempengaruhi chemistry mereka nggak di tim? Sedikit banyak. Ya pasti ada yang kecewa tapi enggak. Begitu balik ke klub enggak. Mereka profesional. Udah tahu takarannya gitu. File-file yang dipakainya sekarang kan tahu. Kayak kita ngeklik kita file tim nasional. Besok udah selesai ya file klub yang dipakai. Kalau anak muda saya pikir Jude Bellingham ya menurut saya sih. Jude Bellingham lah yang kalau dalam konteks pemain muda ya under 21 tahun Jude Bellingham Inggris menurut saya sih. Excellent di Qatar 2022 ini. Di Kroasia nggak ada yang mudanya yang excellent. Di Brasil nggak juga kan. Gvardiol ya masih muda, keren sih memang, main di Leipzig. Saya udah ikuti juga waktu dia main di Leipzig, memang bagus.
tapi ternyata di timnas jauh lebih bagus mainnya. Cuma menurut saya sih Jude Bellingham lah. Jude Bellingham yang untuk pemain muda, walaupun Aurelien Tchouameni juga bisa jadi salah satu pesaingnya tuh. Beralih dari Piala Dunia, Bung, tampaknya tidak sah jika kita nggak omongin. Sambil minum ya? Ya, siap, Bung. Tidak sah tampaknya kalau kita tidak omongin sepak bola Indonesia juga, Bung. Karena sudah mulai bergulir. Ya. Sudah mulai bergulir dengan segala sesuatu di atas kontroversi, dengan kanjuruhan yang masih belum terselesaikan, dengan berbagai kontroversi yang ketika ini berjalan ada keputusan wasit yang sangat di luar logika, mulai dari offside, mulai dari pelanggaran, mulai dengan tidak disahkannya gol. Menurut Bung Toel seperti apa perjalanan memulai kembalinya dari Liga 1 ini? Banyak ya pertanyaan. Yang mana dulu deh? Oke, dari sudut pandang sepak bola ya, kita pure sepak bola. Kompetisi jalan menurut saya sih ya harus. Bukan mengabaikan kanjuruhan, bukan mengecilkan, mengeremehkan, bukan. Tapi kalau nggak ada kompetisi, maksud saya gini, sepak bolanya kan nggak boleh mati. Belajar dari berbagai kasus di belahan dunia manapun lah. Hazel oke, terjadi, tapi kan sepak bolanya harus jalan. Bahwa Liverpoolnya nggak disanksi oke. Hillsborough juga, tapi kan Liga Inggrisnya terus berkembang sampai saat ini. Jadi sepak bolanya nggak boleh mati, itu satu. Kompetisi harus jalan. Kenapa alasan ini saya kemukakan dari sudut pandang sepak bola? Saya nggak mencampurkan alasan-alasan yang sentimental tadi. Kenapa? Misalnya karena di Desember ini tanggal 23 sudah AFF. Betul. Kalau para pemain kita nggak masuk segera dalam kompetisi, kompetisi itu bikin level kompetitif. Kalau nggak main kompetisi, bagaimana pemain kita kompetitif gitu loh? Karena nggak bisa sekedar latihan terus Anda main di tim nasional, nggak bisa. Para pemain itu harus dibangun, dibentuk dalam suasana kompetisi supaya level kompetitifnya terbangun. Karena di sana ada benturan, ada duel, ada adu sprint, adu skill, ada situasi yang dia harus baca. Jadi yang di latihan itu dia praktekkan dalam tekanan langsung. Jadi level kompetitif bahasa sederhananya, dan itu dibutuhkan oleh pemain kita. Tujuannya apa? Timnas. Saya bicara tentang timnas yang AFF. Jadi kenapa menurut saya salah satu pertimbangan saya merasa bahwa kompetisi harus jalan, iya. Karena saya merasa saya insan sepak bola, saya nggak merasa bahwa sepak bolanya yang harus dimatikan karena itu. Itu satu. Yang kedua, betul kita dalam posisi sangat berkabung dengan tragedi Kanjuruhan. Kita juga mendorong pengusutan keadilan yang nggak seadil-adilnya bagi korban gitu kan. Betul. Karena kalau kita, mohon maaf, kalau kita ikuti konstruksinya, kejadiannya dari berbagai laporan yang kita terima, atau paling tidak yang saya terima lah, kan ini bukan semata-mata sepak bola menurut saya. Kalau berdasarkan konstruksi kejadiannya, gitu loh. Jadi kalau ada kejadian yang bukan semata-mata sepak bola, cuma kejadiannya berlangsung di arena sepak bola, buat saya ini harus ada proporsional yang pas. Supaya kita jangan membabi buta, sepak bolanya jangan jalan, jangan. Maksud saya jangan gitu. Jadi ini harus ini tetap berjalan, sepak bola juga tetap harus berjalan. Proses ini silahkan jalan, karena ada pihak-pihak yang terus menjalankan proses keadilan ini gitu loh, terkait korban. Tapi sepak bolanya harus jalan. Nah, hikmah yang harus diambil oleh pelaku-pelaku sepak bola apa? Ya berperilaku yang lebih baik lah. Berperilaku yang lebih baik apa? Seperti Kiki tadi bilang, hei para wasit, jadikan situasi kemarin introspeksi. Ya janganlah salah masih soal offset salah gitu loh. Paham nggak ya? Paham. Jadi pelaku bolanya yang ini. Lalu apa pelaku bola pemainnya, pelatihnya. Karena kan mahal. Saat terjadi situasi turbulen, goncangan, kalau kompetisi nggak jalan, kan mereka sendiri terganggu. Karir mereka, nafkah mereka terganggu kan. Nah kalau sekarang sudah dibuka lagi, diizinkan kompetisinya, karena paling tidak saya udah kasih gambaran alasan sepak bolanya adalah misalnya untuk kepentingan tim nasional, ya gunakan dengan bagus gitu loh. Gunakan dengan bagus di situasi yang masih belum kondusif ini gitu kan. Yang belum kondusif karena ada tadi kan, ada para pihak yang sedang mengupayakan keadilan bagi para korban. Tapi ketika keran kompetisi dibuka, ya pelaku-pelakunya harus jaga itu. Para pelakunya harus jaga itu. Wasit, pelatih, pemain jaga itu, klub. Jangan jangan masih kampungan, masih mengulangi kesalahan yang sama gitu loh. Lalu kans Indonesia di Piala AFF
Seperti apa? Ya kalau kita bicara AFF kan targetnya jelas harus juara. Kalau bicarakan menurut saya kansnya ada, hanya tinggal mampu nggak tuh misalnya kalau sampai partai puncak lagi kita siap menghadapi siapapun, menghadapi Thailand, menghadapi Vietnam siap nggak gitu loh. Menurut saya sih kuncinya tinggal itu. Nah kemarin kan persiapan jalan, cuma kan mereka nggak masuk kompetisi. Jadi lack of competitiveness kalau bahasa itunya. Jadi masih ada kelemahan kekurangan dalam level kompetitif. Karena nggak main, nggak tanding, nggak kompetisi. Maka kekurangan itu harus mereka paling tidak walaupun baru sejak 5 Desember ya. Mereka paling nggak mulai merasakan atmosfer pertandingan. Karena kalau enggak berat beda. Anda latihan aja sama bertanding beda. Gitu. Uji coba pun beda levelnya. Betul, ada mental yang dibawa di Iya, situ. beda situasinya. Dan itu yang dibutuhkan kita untuk kalau mau lihat timnas kita sukses di AFF gitu loh. Kan begini, katakanlah normal situasinya stabil. Dalam situasi stabil aja, penanggung jawab tim nasional dalam hal ini PSSI, kan nggak mudah juga bikin juara. Betul. Apalagi dalam kondisi tidak stabil gitu loh. Penuh guncangan seperti ini. Kan konsentrasinya, energinya jadi kurang toh. Ke timnas kan jadi kurang. Pastilah nggak bisa bohong lah, karena dia mikirin hal lain. Dengan full konsentrasi, kasih perhatian energi pada timnas aja bisa gagal kok. Iya betul. Ya apalagi kurang ini kan. Makanya pentingnya itu maksud saya. Pentingnya itu. Jika berandai-andai Ya, sepak bola Indonesia ke depannya, apakah kita punya kesempatan untuk jadi tuan rumah Piala Dunia? kalau tuan rumah senior Internasional, ya. sih jauh. Masih jauh. Karena reputasi kita kan belum sampai. Kalau Piala Dunia Under 20, karena ini junior, karena ini konteksnya development, FIFA memang buka pintu. Kan Piala Dunia U20 itu kan pertama Tunisia, tuan rumah tahun 77. Habis itu Tokyo ya, Jepang, 79 yang Maradona muncul. Jadi dia buka selebar-lebarnya kepada banyak negara karena konteksnya development. Karena FIFA ingin negara-negara itu ikut berkembang di sepak bola, mencicipi level elit sepak bola. Jadi Indonesia tuan rumah mencicipi kan, persaingan dengan level elit sepak bola dunia level U20. Selain itu, kita sebagai negara, sebagai pelaku bola di Indonesianya belajar jadi tuan rumah atau mempraktekkan jadi tuan rumah, jadi panpel, pelaksanaan pertandingan apa saja yang harus disiapkan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi lewat Piala Dunia Under itu disebar kemungkinan perkembangannya. Tapi kalau senior rasanya masih harus berharap lama lah. Karena Eropa mau, Amerika mau, Maroko dengan kehebatan ini pasti Afrika juga mau dorong kan. Sekarang aja 4 tahun ke depan nggak salah 3 negara kan, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Betul. Nggak pernah, Meksiko yang dulu tunggal aja sekarang kan jadi bergabung dengan 3 negara itu. Jadi menurut saya sih nggak mudah, kecuali Indonesia gabung dengan Australia kali ya. Dan berarti PR-nya juga masih banyak ya, Bu? Iya, karena soal reputasi. Maka kalau nebengnya atau nempelnya sama Australia masih mungkin. Oh, Jadi gandeng Australia aja. Australia Indonesia aja tuan rumah gitu. Australia sendiri. Australia kan udah masuk. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Bung Iya. untuk bincang-bincangnya, sangat berisi, sangat bermanfaat. Kita lihat aja nanti siapa yang akan jadi pemenangnya di edisi kali ini ya Bung ya, Argentina melawan Prancis. Nah, itu dia Sobat Nitraya semua, bincang-bincang kita dengan Bung Tommy Welly. Jangan lupa tonton terus channel ini, dukung juga channel ini dengan mensubscribe dan like Nitraya TV. Itu aja dari kami, saya Kiki dan Bung Toel, pamit, sampai jumpa.